Bisa Kak Vero? Oh, oke. Kamu siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi kami mengenai materi organ abdomen, genita maskulina, dan genita feminina. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Adindra Firil dengan NIM 15130025091. Perkenalkan, saya Nazar Fairuz Salendra dengan NIM 513025017. Perkenalkan, nama saya Bupati Samarana dengan NIM 51300250067. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai organ abdomen. Organ abdomen ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada organ intraperitoneal, yang mana artinya 2/3 lebih dari organ ini dilapisi oleh lapisan peritoneum. Lalu ada organ ekstraperitoneal, yang mana organ ini setengahnya kurang dilapisi oleh peritoneum, dan organ ekstraperitoneal ini terbagi menjadi dua lagi, yakni ada yang retroperitoneal atau di belakang, dan subperitoneal yang berarti di tengah. Untuk organ retroperitoneal sendiri ada pankreas, kecuali bagian kauda, yang mana ini dibungkus oleh ligamen lienorenalis. Lalu ada duodenum, kecuali pars cranial, yang dibungkus ligamen hepatoduodenalis. Lalu ada kolon ascendens dan descendens. Lalu ada ren dan suprarenalis. Lalu ada per area atau area nuda atau pars afixa hepatis. Nah, ini satu-satunya area dari hepar atau hati yang tidak terbungkus oleh peritoneum. Untuk organ subperitoneal ada organ pelvis. Jadi semua organ ini tidak atau kurang setengahnya kurang dilapisi oleh peritoneum. Lalu kita masuk ke digestive system atau saluran pencernaan. Saluran pencernaan sendiri sistem pencernaan ini terbagi menjadi dua, ada organ berongga atau hollow organ sebagai saluran cernanya, dan aksesoris glandular ini seperti kelenjar yang membantu untuk fungsi dari pencernaan ini. Untuk hollow organ sendiri ada oris atau mulut, rongga mulut, faring, lalu ada esophagus atau kerongkongan, lalu ada gaster atau lambung, intestinum tenue atau usus halus, lalu ada intestinum grassum atau usus besar. Untuk organ aksesorisnya antara lain ada gigi, teeth, dan tang, lidah. Lalu ada salivary glands atau kelenjar saliva yang memproduksi air liur. Lalu ada vesica velea. Lalu ada hepar atau hati. Lalu ada pankreas. Ini adalah urutan dari saluran pencernaan atau sistem pencernaan hollow organ. Awalnya dari cavum oris atau rongga mulut, lalu ke faring, lalu ke esophagus, kerongkongan, gaster, lambung, duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus eh, bagian dari usus, ileum,
lalu ke kolon ascendent, kolon transversum, kolon descendent, kolon sigmoid, hingga ke rectum, dan akhirnya keluar sebagai feses di anus. Lalu di hollow organ ini ada 5 buah sphincter penting, yakni pharyngoesophageal sphincter, letaknya antara faring dan esophagus. Lalu ada gastroesophageal sphincter, ada di bagian kardiak lambung. Ini mencegah agar makanan yang sudah berada di lambung dan tercampur dengan asam lambung tidak keluar melalui kerongkongan kembali. Lalu ada pyloric sphincter, ini untuk mencegah makanan yang berada di usus di duodenum tidak kembali ke lambung. Lalu ada ileocecal sphincter, ini sphincter yang berada di antara ileum dan caecum. Dan terakhir ada anal sphincter yang internal maupun eksternal, ini untuk menahan feses agar tidak keluar di waktu yang tidak tepat. Yang pertama kita bahas esophagus terlebih dahulu. Panjangnya 25 hingga 30, letaknya setinggi vertebra cervical 6 hingga thoracal 10. Ada dan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada cervicalis di posterior trachea, jadi letaknya di belakang trachea. Dan di ventral vertebra atau di tengah dari vertebra, membentuk sphincter fisiologis yang esophagus atas yang selalu menutup. Lalu ada pars thoracal, letaknya di mediastinum posterior, lalu di posterior dari perikardium, jadi melewati belakang jantung. Lalu ada pars abdominalis di bagian abdomen, melewati hiatus esophagus diafragma, lubang yang berada di diafragma yang jalurnya khusus untuk esophagus, untuk bersatu dengan gaster, membentuk sphincter fisiologis esophagus bawah yang selalu menutup. Ini sphincter yang berada di bagian kardiak di gaster tadi. Gunanya untuk mengangkut makanan dari faring ke lambung dan diinervasi oleh nervus vagus yang berjalan di ventral dan dorsal dari seperti ini gambarannya. Dan di esophagus ini ada beberapa penyempitan. Yang pertama ada di setinggi vertebra cervicalis 6. Ada penyempitan akibat constrictor faring inferior. Lalu ada di vertebra thoracal 4. Ini akibat adanya aorta dan bronchus principalis sinistra. Lalu ada di vertebral thoracal 10 akibat melewati hiatus esophagus di diafragma. Vaskularisasinya oleh arteri tiroidea inferior yang di pars cervicalis, yang di pars thoracalis oleh ramus esophageal aorta thoracal, yang di pars abdominalis dari ramus esophageal arteri gastrica sinistra. Untuk venanya, yang pars cervicalis bermuara ke vena tiroid, lalu ke vena brachiocephalica dextra dan sinistra, lalu ke vena cava superior. Untuk yang pars thoracalis bermuara ke vena azygos dan hemiazygos, lalu ke vena cava superior melalui vena brachiocephalica sinistra. Lalu untuk pars abdominalis
venanya bermuara ke vena gastrica sinistra, lalu ke vena porta, lalu ke vena hepatica, dan eh, akhirnya bermuara di vena cava inferior. Lalu selanjutnya kita bahas gaster atau lambung, berbentuk seperti huruf J, gunanya untuk menyimpan makanan sementara. Bagian-bagiannya ada kardia. Yang pertama ada kardia, junction of esophagus, jadi tempat bertemunya dengan esophagus. Lalu ada fundus yang divaskularisasi oleh arteri gastrica brevis. Lalu ada corpus atau bagian yang terbesar. Lalu ada pylorus, akhir dari lambung, dan di dalamnya terdapat pyloric sphincter. Lalu ada curvatura mayor yang ada tempat untuk arteri dan vena gastromentalis, dextra maupun sinistra. Lalu ada curvatura minor yang juga divaskularisasi oleh arteri dan vena gastrica, dextra maupun sinistra. Dan di dalam gaster ini terdapat lipatan-lipatan yang dinamakan plica gastrica. Vaskularisasinya berasal dari truncus coeliacus yang bersambung menjadi arteri gastrica sinistra, lalu arteri hepatica communis yang dibagi lagi menjadi arteri hepatica propria. Lalu ada arteri gastroduodenalis dan juga arteri lianalis yang juga bercabang menjadi dua, yakni arteri gastroepiploica sinistra dan arteri gastrica brevis. Untuk venanya mengikuti arteri dan semua akan bermuara pada vena porta hepatica. Lalu kita bahas ke intestinum tenue atau usus halus. Ini bagian terpanjang dari sistem gastrointestinal atau saluran pencernaan. Fungsinya sebagai tempat reaksi enzim dan absorb makanan atau penyerapan makanan. Di dalamnya ada gerak peristaltik yang menyebabkan pengosongan makanan di usus halus selama 3 hingga 6 jam. Panjangnya bisa mencapai 2,6 hingga 6 meter. Untuk batasannya ada dari sphincter pylorus sampai bagian cecum. Dan pembagiannya ada yang pertama duodenum, sekitar 5% dari intestinum tenue. Di duodenum ini terdapat di bagian proksimal atau awal. Lalu untuk jejunum ini mengisi sekitar 40% di bagian tengah. Lalu yang terakhir ada ileum yang akan bersambung ke cecum. Ileum ini menempati sekitar 60% dari bagian usus halus dan letaknya di bagian akhir atau distal. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama duodenum. Duodenum bisa disebut usus 12 jari, berbentuk huruf C dengan pankreas berada di lekukan dalamnya. Letaknya di regio umbilicalis, di dorsal gaster dan kolon transversum, jadi letaknya di belakang lambung dan usus besar. Di lapisan dalamnya ada lipatan otot yang disebut plica semisircularis, dan duodenum ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pars cranialis, ini letaknya intraperitoneum atau di dalam atau terbungkus peritoneum. Lalu ada pars descendens
letaknya retroperitoneum atau di belakang. Di dalamnya terdapat papilla duodenali mayor dan bagian posteriornya diikat ke crus dextra diafragma oleh ligamentum teres. Lalu selanjutnya ada pars horizontal atau transversal, letaknya retroperitoneum, dan pars ascendent yang letaknya sama seperti pars horizontal. Vaskularisasinya berasal dari cabang arteri gastroduodenalis yang bercabang menjadi arteri pankreatikoduodenal superior anterior dan superior posterior. Lalu selanjutnya ada dari cabang arteri mesenterika superior yang bercabang menjadi arteri pankreatikoduodenal inferior anterior dan inferior posterior. Untuk venanya mengikuti arteri dan akan bermuara ke vena porta hepatica. Lalu selanjutnya kita akan bahas jejunum dan ileum. Letaknya seluruhnya intraperitoneal, jadi dibungkus oleh mesenterium atau peritoneum di bagian usus halus. 2/5 intestine tenu itu jejunum, 3/5 ileum, tidak ada batas, jejunum bagian oral, ileum bagian anal. Lalu kita bahas untuk ileum terlebih dahulu, letaknya di regio hipogastricum, dindingnya tipis dan sedikit vaskular. Untuk lipatan pelika semicircularisnya jarang. Di mesenterium ada arteri arkadennya rapat dan arteri rektanya pendek. Lumennya atau lubangnya lebih sempit dan sering terisi. Limfosit leukoplakia atau terkumpul. Lalu kita beralih ke jejunum, letaknya di regio umbilicalis. Dindingnya tebal dan banyak vaskular. Untuk lipatan pelika semisirkularisnya padat. Mesenteriumnya diisi oleh arteri arkade yang renggang dan arteri rekta yang panjang. Lumen atau lubangnya lebih luas dan sering kosong. Limfositnya soliter atau rata. Vaskularisasi berasal dari arteri mesenterika superior yang bercabang menjadi arteri pankreatikoduodenal inferior, arteri jejunalis, arteri ilealis, kolika media, kolika dextra, dan ileokolika. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai intestinum crassum atau usus besar yang dibagi menjadi bagian pertama ada caecum, kedua ada appendix vermiformis atau usus buntu, kolon atau usus besar yang terbagi lagi menjadi ascending, transversus, descending, dan sigmoid. Di bagian akhir ada rektum dan anal kanal. Sebagian besar tertutupi oleh omentum maius, diikat oleh mesokolon, jadi letaknya intraperitoneum atau di dalam, memiliki lipatan otot disebut pelika semilunar, lalu memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki intestinum tenu seperti haustra, taenia coli, dan appendix epiploica. Di sini ada struktur khusus. Yang pertama ada taenia coli. Ada 3 longitudinal strip, libera, aumentaris, dan mesocolica.
Lalu selanjutnya ada Austrocoli dan Appendix epiploica. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai Caecum dan Appendix vermiformis. Caecum ini seperti kantong bentuknya. Ada katupnya bernama valvula iliocaecalis. Sphincternya tetap tertutup hingga makanan berada di perut dan mencegah feses kembali dari caecum ke ileum. Jadi ada sphincter di antara caecum dan ileum. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai appendix vermiformis, belaintup, jadi bentuknya seperti tabung kosong, membuka ke bagian caecum, banyak sekali eh, dan ditutupi oleh mesoappendix atau dibungkus oleh mesoappendix. Lalu kita masuk ke segmen colons itu sendiri. Yang pertama ada ascendant, berada di bagian posterior dari abdomen, di belakang kanan dari abdomen, dan membentuk suatu cekungan yang bernama flexura hepatica karena berada di bawah hepar. Lalu ada kolon transversus, ini melebar dari kiri ke kanan melalui cavum abdomen, dan di ujungnya terdapat splenic flexura splenic karena menempel pada diafragma, lalu turun ke bawah yang bernama colon descendant, ini di bagian kiri, lalu selanjutnya berakhir di sigmoid, bentuknya seperti S, berbentuk seperti huruf S, dan disebut dengan pelvis jati. Dan di akhir dari saluran pencernaan ini ada rektum yang bergabung dengan kolon sigmoid dan letaknya sedikit ke bawah hingga masuk ke pelvis. Fungsinya untuk menampung sementara feses. Lalu di bagian paling akhir ada anal kanal. Di bagian ini ada levator, ada musculus levator ani yang berfungsi untuk menahan feses agar tidak keluar di saat yang tidak tepat. Lalu ada di dalamnya ada sphincter anal interna yang kerjanya involunter atau secara tidak sadar. Di luarnya ada otot sphincter anal eksterna dan kerjanya volunter, jadi dapat dikontrol. Ini yang menyebabkan feses tidak keluar di saat yang tidak tepat. Inervasinya oleh plexus submucosa dan plexus mienteric. Plexus submucosa ini untuk sekresi cairan mukus,
Sementara untuk plexus myenteric ini untuk kontraksi atau peristaltik usus. Untuk ekstrinsik ada yang simpatis oleh nervus planisi gunanya untuk memperlambat gerakan peristaltik usus. Untuk parasimpatisnya ada nervus vagus dan nervus pelvicus. Sebaliknya, gunanya untuk mempercepat gerakan peristaltik usus. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke organ pencernaan aksesoris atau yang membantu saja, tapi tidak masuk ke bagian dari organ saluran pencernaan. Ada dua struktur organ penting, yakni ada hepar, yang kedua ada pankreas. Pertama kita bahas hepar terlebih dahulu. Hepar ini organ metabolisme utama, organ pencernaan terbesar, yang merupakan juga kelenjar terbesar di tubuh. Letaknya intraperitoneal, kecuali dari pars afixa tadi, dan terletak di regio hipokondrium dextra dan epigastrium. Permukaan anterior yang pertama ada lobus hepatis dexter, diikat oleh ligamen triangular dextrum, impressiones costarium, dan ligamen coronarium. Lalu yang kedua ada lobus hepatis sinister, diikat oleh ligamen triangular sinistra dan ligamen coronarium. Lalu selanjutnya ada ligamen falciform hepatis dan ligamen teres hepatis. Permukaan visceralis hepar dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lobus hepatis dexter. Di dalamnya ada lobus quadratus, lobus caudatus, vena cava inferior, vesica biliaris atau kantong empedu. Lalu ada ligamen triangular dextrum, area nuda. Lalu ada porta hepatis yang terdiri dari vena porta, arteri hepatica propria, dan ductus hepaticus communis. Lalu yang kedua ada lobus hepatis sinistra, ada ligamen coronarium dan triangulation. Untuk tambahan secara anatomis, lobus dextra dan lobus centra membentuk visura sagittal dextra yang merupakan letak dari vena cava inferior dan vesica velea. Yang kedua ada lobus centralis dan lobus sinistra membentuk visura sagittal sinistra yang merupakan letak dari lobus quadratus yang isinya ada vena porta, arteri hepatica propria, dan ductus coledochus. Dan lobus quadratus yang berisi processus papillaris dan processus caudatus. Di hepar juga terdapat vesica velea atau vesica biliaris, sering dikenal dengan kantong empedu, yang dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada kolum, korpus, lalu ada fundus. Ini lalu untuk mengeluarkan empedu tersebut melalui saluran empedu yang pertama yang berawal dari ductus hepatica dextra sinistra, ductus hepatica communis, ductus cysticus, dan ductus coledochus. Di sini ada beberapa ductus. Yang pertama ada ductus hepaticus yang membawa empedu dari liver atau hati. Ductus cysticus
yang bergabung dengan ductus hepaticus dari hati menuju ke ductus biliaris yang membawa empedu dari gallbladder. Lalu ada ductus biliaris communis yang bersambung ke duodenum atau usus 12 jari. Organ aksesoris selanjutnya ada pankreas, bersifat endokrin dan eksokrin, memiliki ductus pancreaticus fungi yang bergabung dengan ductus choledochus. Dibagi menjadi bagian-bagian tersebut. Yang pertama ada kaput, letaknya di cekungan duodenum, kolum, corpus, yang di superiornya ada arteri lienalis, dan bagian terakhir cauda. Vaskularisasinya ada dari arteri mesenterica superior dan arteri lienalis. Untuk venanya berakhir pada vena porta melalui vena lienalis. Untuk lokasi dari pankreas ini terdapat di cekungan duodenum dan melebar hingga ke spleen. Untuk fungsinya untuk sifatnya bersifat eksokrin yang memproduksi enzim untuk pencernaan makanan, dan endokrin yang meregulasi hormon insulin dan glukagon di dalam darah. Untuk jalan keluar dari hormon tersebut ada di pankreas, ductus pankreatik yang akan bersambung ke hepatopankreatik ampula dan nantinya akan berakhir di duodenum. Lalu selanjutnya kita masuk ke spleen atau limpa yang merupakan organ limfoid terbesar. Lokasinya di kuadran superior dari cavum abdomen atau di bagian posterior dari lambung. Fungsinya untuk menghilangkan antigen. Untuk menghilangkan antigen yang ditularkan melalui darah, merekonstruksi ulang dan menghancurkan sel darah merah yang sudah tua dan rusak.
dan menyimpan eh, blood palette, warna dari darah yang memberikan darah warna merah. Lalu selanjutnya kita masuk ke lien. Lien ini letaknya retroperitoneal atau di belakang peritoneum. Letaknya di regio hypochondrium sinistra dan di bagian margo superior dari lien ini terdapat incisura lienalis. Vaskularisasinya oleh arteri dan vena lienalis yang masuk melalui hilum. Terdapat 3 impresio. Yang pertama ada impresio kolika, gastrika, dan renalis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai uh, digestive system. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, monggo bisa untuk bertanya. Baik, saya izin bertanya, Saudara Firil. Baik, silakan Mas. Pertanyaan saya adalah, apa isi dari apendik epiploika? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin untuk mencari jawabannya sebentar ya. Nggih, monggo. Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Nazar. Untuk pertanyaannya, apa isi dari appendix epiploica? Jadi, appendix epiploica ini berisi jaringan lemak, pembuluh darah kecil, nervus, dan juga jaringan ikat. Jadi, fungsinya untuk seperti kantong-kantong lemak begitu. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih, Mas Firil, atas jawabannya. Baik, terima kasih. Lalu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya izin bertanya. Silakan, Mas Natijat. Komplikasi apa saja yang dapat terjadi dalam lambung ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Abizar. Komplikasi apa saja yang dapat terjadi di lambung? Yang pertama ada gastroesophageal reflux atau GERD. Ini penyakit yang familiar, kondisi di mana asam lambung ini naik ke esofagus sehingga menyebabkan nyeri dada dan kesulitan menelan.
Lalu ada gastritis. Gastritis ini semacam peradangan di dinding lambung. Eh, Gejalanya bisa nyeri, nafsu makan menurun, bahkan hingga ke pendarahan. Baik, itu saja jawaban saya. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada, Saudara Firil, sudah cukup. Baik, kalau begitu kita akan lanjut membahas mengenai genita maskulina yang akan dibahas oleh Mas Nazar, nggih. Baik, Nggih. untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazar Virus Alendra dengan NIM 5135017. Di sini saya akan menjelaskan tentang organa genitalia maskulina. Baik, organa genitalia maskulina dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah eksterna yang terdiri dari penis dan skrotum. Yang kedua adalah interna yang terdiri dari testis, epididymis, ductus deferens, fascicula seminalis, glandula prostata, dan uretra. Penis dan skrotum. Penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu pars libera atau pars afixa. Isinya ada corpus penis dan glans penis. Yang kedua ada pars occulta radix atau pars fixa. Isinya ada dua pleura dan satu bulbus. Lapisan penis. Yang pertama ada cutis subcutis. Terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, fascia penis, superficialis, vena dorsalis, superficialis penis. Yang kedua, fascia penis profundus atau rex fascia atau navan. Dan selanjutnya ada tunica ambogenea dan yang terakhir ada corpora penis seperti gambar di samping. Baik, selanjutnya ada pars libera atau glans. Glans penis. Glans penis lanjutan korpus spongiosum. Kolom pemisah glans dengan korpus. Corona glandis peningian. Orificium urethrae externum ditutupi praeputium penis. Lapisan dalam prepudium tidak ada rambut. Terdapat glandula reputialis dari tison yang menghasilkan smegma atau phimosis. Dan frenulum praeputium penis, yaitu penghubung glans dengan prepudium di bagian ventral penis. Seperti gambar ini ya. Selanjutnya, pars libera corpus terdiri dari dua bagian, yaitu corpora cavernosa penis dan corpus spongiosa penis seperti gambar di samping. Untuk selanjutnya ada corpora cavernosa penis.
Corpora cavernosa penis dibungkus dengan tunika albuginia. Corpora cavernosa penis berisi sinusoid yang dipisahkan oleh septa yang disebut trabecula. Corpora cavernosa penis ada dipisahkan oleh septum penis seperti gambar di samping. Selanjutnya ada corpus spongiosa penis. Corpus spongiosa penis memiliki ciri-ciri dilalui uretrae dan tunika albuginia yang lebih tipis seperti gambar di samping. Baik, selanjutnya ada radik penis. Ciri-cirinya adalah yang pertama tidak bergerak, terdapat dalam spatium perineum superficial. Yang kedua, jaringan erektil. Yang tiga, terus penis sebagai corpora cavernosa penis. Yang ketiga, ada bulbus penis terletak antara kedua urat. Dan yang kelima, ada fascia lateralis dan inferior bulbus tertutup bulbus spongiosa. Yang keenam, ada bulbus penis ke caudal jadi corpus spongiosa. Seperti gambar ini ya. Selanjutnya, ada vaskularisasi penis. Vaskularisasi penis dilalui oleh arteri bulbaris penis, arteri profunda penis dalam corpus cavernosum, dan arteri-arteri heligiana dan arteri dorsalis penis berjalan profundus. Fascia penis profundus di dorsal penis di antara vena dan nervus dorsalis penis. Di gambar di samping. Baik, selanjutnya adalah genitalia eksterna. Yang pertama ada arteri skrotum terletak anterior terletak dorsal penis. Yang kedua terbagi dua oleh rapex scroti, septum scroti. Yang ketiga sinistra lebih rendah. Yang keempat mempunyai lapisan kutis dan subkutis. Yang kelima isi testis, epididymis, dan sebagian funiculus spermaticus. Seperti gambar di samping ya. Baik, selanjutnya ada kutis. Kutis memiliki ciri-ciri yaitu kulitnya tipis, pigmen, kelenjar sebagea, dan keringat banyak. Dan yang terakhir, memiliki sedikit rambut. Selanjutnya, kutis memiliki ciri-ciri yaitu namanya tunika dartos. Yang kedua terdiri sabut otot polos. Yang ketiga lanjutan fascia perineum superficialis dan fascia penis superficialis. Yang keempat terpisah dari fascia spermatica externus oleh jaringan ikat kendor hidrogel. Yang kelima membentuk septum scroti. Yang keenam mempengaruhi bentuk skrotum. Untuk catatan, mengendor itu tunika dartos relaksasi karena cuaca yang lebih panas. Mengkerut itu tunika dartos kontraksi karena cuaca dingin atau olahraga atau seksual. Seperti gambar ini. Selanjutnya, lapisan pembungkus testis terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama kulit skrotum, yang kedua tunika dartos, yang ketiga fascia spermatica externa dari moai, yang keempat fascia cremasterica dari moai, yang kelima fascia spermatica interna dari fascia transversa abdomen, yang keenam ada tunika vaginalis dari peritoneum dibagi dua. Satu ada parietalis periorsium, yang kedua ada visceralis epiorsium, ruangan diantaranya sinus vaginalis atau testis.
Yang ketujuh ada tunica albuginea. Selanjutnya, vaskularisasi skrotum. Untuk bagian ventral ada arteri pudenda eksterna. Untuk dorsal ada arteri skrotalis posterior. Seperti gambar di samping, untuk inervasi skrotum ventral dilalui oleh nervus ilioinguinalis dan genitalis nervus genitofemoralis. Untuk dorsalis ada nervus skrotalis posterior dan nervus cutaneus femoris. Seperti gambar di samping back. Selanjutnya, genitalia interna. Untuk genitalia interna terdapat testis dan epididymis. Selanjutnya, testis. Testis terdiri dari dua buah, yaitu sinistra dan dekstra. Testis memiliki organ eksokrin yang disebut spermatozoa dan organ endokrin yang disebut testosteron. Testis terbungkus oleh tunica albuginea profundus dan tunica vaginalis superficial. Testis berasal dari abdomen undeseus testis. Vaskularisasinya berasal dari arteri spermatica interna atau vesicularis. Selanjutnya, seperti gambar ini, B. Epididymis. Epididymis memiliki bentuk seperti huruf C, terletak di facies posterior, terdiri dari corpus dan cauda. Fungsinya ialah tempat pematangan dan menyimpan spermatozoa. Seperti gambar ini, selanjutnya adalah funiculus spermaticus. Funiculus spermaticus atau spermatic cord ialah struktur yang membungkus ductus deferens mengikuti testis dan epididymis saat descensus. Dimulai dari canalis inguinalis berakhir di facies posterior testis. Funiculus sinistra itu panjang. Isinya terdapat ductus vas deferens, arteri spermatica interna, atau arteri testicularis. Selanjutnya terdapat plexus venosus pampiriformis. Selanjutnya adalah pembuluh limfe. Yang selanjutnya ada arteri deferentialis dan arteri cremas derica. Selanjutnya ada genitalis nervus genitofemoralis. Dan terakhir ada processus vaginalis peritoneae. Selanjutnya, lapisan. Yang pertama, fascia spermatica interna. Lanjutan dari fascia transversa abdominalis. Yang kedua, fascia cremas derica mengandung cremas derica, mengandung musculus cremas derica. Lanjutan dari musculus abdominis interus. Ketiga, fascia spermatica externa. Lanjutan dari fascia musculus orbicus externa. Krania melekat pada crura annulus inguinalis subcutanea. Seperti gambar ini. Selanjutnya, ductus deferens dan vesicula seminalis. Ductus deferens adalah lanjutan dari ductus epididymis. Dimulai dari cauda, berkelok-kelok, lalu lurus dekat facies dikelilingi oleh plexus pampiriformis menuju ke kranial menuju annulus inguinalis masuk ke cavum pelvis. Sifatnya menyilang ureter di ventral, itu vasektomi. Di fundus vesica urinaria berada medial dari ureter dan vesicula seminalis. Membentuk ampula ductus deferens mengecil dekat jejula prostatica. Membentuk ductus ejaculatorius bersama ductus
arteritorius, vena seminalis. Vaskularitasnya berasal dari arteri deferentialis dan arteri rectalis media. Seperti gambar ini, selanjutnya vesikula seminalis. Vesikula seminalis berbentuk kantong bergelembung, menghasilkan seminal fluid. Ada 2 dan terbungkus jaringan ikat fibrous serta muskuler. Vaskularisasi dari arteri rectalis media. Untuk topografinya, kranial tertutup peritoneum, terpisah dari rektum dan lateral dari ureter dan ampulla ductus deferens, medial dari plexus venosus specialis. Selanjutnya, ductus ejacularis. Seperti gambar di sini, gabungan dari ductus deferens dan ductus accretorius fascicula seminalis. Selanjutnya, glandula prostata. Glandula prostat terdiri dari kelenjar tubuloalveolar yang terletak di kafum pelvis supraperitoneal, menghasilkan seminal fluid, dibungkus oleh musculus prostaticus dan jaringan fibrous. Untuk vaskularisasinya berasal dari arteri fascicalis inferior, arteri rectalis media, dan arteri pudendal interna. Untuk pembagian lobus, yaitu 2 lobus lateralis, lobus anterior, lobus posterior, dan lobus medius. Selanjutnya seperti gambar ini, selanjutnya glandula paraureteralis. Glandula yang pertama ada glandula bulbouretralis cowperi. Ada 2 terletak dalam musculus sphincter urethrae. Yang kedua ada glandula parauretalis clitoris, terletak sekitar orificium urethrae externus. Raja sehingga apabila terkena infeksi. Selanjutnya, ini gambar glandula bulbouretralis cowperi. Selanjutnya ada uretra maskulina. Yang pertama ada pars prostatica, yang kedua pars membranaceae, yang ketiga ada pars spongiosum atau cavernosa. Selanjutnya, seperti gambar ini, selanjutnya pars prostatica uretra. Yang pertama terjadi pelebaran, yang kedua crista urethralis, yang ketiga colliculus seminalis muara ductus ejaculatorius dan utriculus prostaticus. Yang keempat sinus prostaticus, muara kelenjar prostat. Seperti gambar di samping. Untuk selanjutnya, pars membranacea uretra. Yang pertama menembus diafragma UG. Yang kedua paling sempit, yang ketiga dikelilingi musculus sphincter uretra externa. Di gambar ini, baik selanjutnya ada pars spongiosa. Pars spongiosa terdiri dari 3, yaitu pars bulbaris, pars pendulosa, dan fossa navicularis seperti gambar ini. Sudah habis, baik. Saya akan menjelaskan secara bahasa saya dari awal. Baik. Untuk genitalia maskulina atau alat reproduksi pria merupakan sistem organ yang berfungsi dalam proses reproduksi, yaitu menghasilkan sel kelamin pria berupa spermatozoa serta hormon seks pria, terutama testosteron. Secara anatomi, genitalia maskulina dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu genitalia eksterna dan genitalia interna. Pembagian ini didasarkan pada letak organ, apakah berada di luar atau di dalam rongga tubuh, serta perannya dalam proses reproduksi. Genitalia maskulina eksterna terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan genitalia maskulina interna meliputi testis, epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, glandula prostat, glandula bulbouretralis, serta uretra maskulina. Seluruh struktur ini bekerja secara terintegrasi untuk memastikan proses reproduksi, kematangan, penyimpanan, dan pengeluaran sperma berjalan dengan optimal. Selanjutnya ada penis. Penis merupakan organ genitalia eksterna yang berfungsi sebagai alat kopulasi serta sebagai saluran akhir sistem
urinarius, dan sistem reproduksi pria. Secara anatomis, penis dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu pars libera dan pars occulta, atau yang dikenal sebagai radix penis. Pars libera merupakan bagian penis yang bebas dan tampak dari luar. Bagian ini terdiri dari corpus penis dan glans penis. Corpus penis membentuk batang penis, sedangkan glans penis merupakan ujung penis yang membesar dan lebih sensitif. Pars occulta atau radix penis merupakan bagian yang melekat pada tubuh dan terletak di dalam spatium perineum superficialis. Radix penis terdiri dari dua crura penis dan satu bulbus penis. Selanjutnya adalah lapisan penis. Lapisan penis tersusun atas beberapa lapisan dari superficial ke profundus. Lapisan paling luar adalah kutis, yaitu kulit penis yang tipis dan elastis. Di bawahnya terdapat subkutis yang berlanjut menjadi fascia penis superficialis. Pada lapisan ini terdapat vena dorsalis superficialis penis yang berperan dalam drainase vena superficial. Lebih ke dalam lagi terdapat fascia penis profunda atau dikenal sebagai box fascia. Fascia ini membungkus struktur neurovaskular utama penis yang dikenal dengan istilah navan, yaitu nervus dorsalis penis, arteria dorsalis penis, dan vena dorsalis penis profunda. Di bawah fascia ini terdapat tunica albuginea, yaitu lapisan jaringan ikat padat yang membungkus jaringan erektil penis. Lapisan terdalam terdiri dari corpora penis, yaitu jaringan erektil yang memungkinkan terjadinya ereksi. Selanjutnya ada glans penis. Glans penis merupakan lanjutan dari corpus spongiosum penis dan membentuk bagian ujung penis yang membulat. Glans dipisahkan dari corpus penis oleh kolum, dan pada batasnya terdapat penonjolan yang disebut corona grandis. Pada puncak glans terdapat orificium urethrae externum, yaitu muara luar uretra. Glans penis ditutupi oleh praeputium penis atau kulup. Bagian dalam praeputium tidak ditutupi rambut dan mengandung glandulae preputiales atau conjartison yang menghasilkan smegma. Penumpukan smegma yang berlebihan dapat menyebabkan kondisi patologis seperti phimosis. Di bagian ventral glans terdapat frenulum praeputii penis, yaitu lipatan kulit yang menghubungkan glans dengan praeputium dan berperan dalam stabilisasi kulup. Selanjutnya ada corpora penis. Corpora penis terdiri atas tiga struktur jaringan erektil, yaitu dua corpora cavernosa penis dan satu corpus spongiosum penis. Corpora cavernosa penis berjumlah dua dan terletak di bagian dorsolateral penis. Kedua corpora cavernosa ini dipisahkan oleh septum penis dan masing-masing dibungkus oleh tunica albuginea yang tebal. Di dalamnya terdapat ruang-ruang vaskular yang disebut sinusoid yang dipisahkan oleh sekat jaringan ikat yang dinamakan trabeculae. Pengisian darah ke dalam sinusoid inilah yang menyebabkan terjadinya ereksi. Corpus spongiosum penis terletak di bagian ventral dan mengelilingi uretra. Struktur ini juga merupakan jaringan erektil, namun tunica albuginea-nya lebih tipis dibandingkan dengan corpora cavernosa. Hal ini bertujuan agar uretra tidak tertekan selama ereksi sehingga aliran semen tetap lancar. Selanjutnya adalah radix penis. Radix penis merupakan bagian penis yang tidak bergerak dan terletak di dalam perineum superficial. Radix penis terdiri atas crus penis dan bulbus penis. Crus penis merupakan perpanjangan dari corpora cavernosa yang melekat pada ramus ischioepiphyseus dan ditutupi oleh musculus ischiocavernosus. Bulbus penis terletak di antara kedua crus dan ditutupi oleh musculus bulbus spongiosum. Ke arah kaudal, bulbus penis jadi corpus spongiosum penis. Arteri penis sangat penting dalam mekanisme ereksi. Arteri utama yang menyuplai penis adalah arteria bulbaris penis, arteria profunda penis, dan arteria dorsalis penis. Arteria profunda penis berjalan di dalam corpora sinusoid. Arteria dorsalis penis berjalan di bawah fascia penis profunda, di sisi dorsal penis, di antara vena dan nervus dorsalis penis. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum merupakan kantong kulit yang terletak di posterior penis dan berfungsi sebagai tempat testis, epididymis, serta sebagian funix
unikulus spermaticus. Skrotum terbagi dari dua ruang oleh septum Scotti, yang secara eksternal tampak seperti rapai Scotti. Skrotum kiri biasanya mengandung lebih rendah dibandingkan yang kanan. Lapisan skrotum terdiri atas kutis dan subkutis. Kulit skrotum tipis, berpigmen kaya akan kelenjar, sebasea, dan kelenjar keringat, serta memiliki sedikit rambut. Subkutis skrotum dikenal sebagai tunika dartos yang tersusun dari serabut otot polos. Tunika dartos merupakan lanjutan dari fascia perineae superficialis dan fascia penis superficialis. Lapisan ini berperan dalam regulasi suhu testis dengan cara mengatur saat suhu panas dan berkontraksi saat suhu dingin, atau aktivitas fisik atau rangsangan seksual. Selanjutnya adalah lapisan pembungkus testis. Testis dibungkus oleh beberapa lapisan yang berasal dari dinding abdomen selama proses descensus testis. Lapisan-lapisan tersebut meliputi kulit skrotum, tunika dartos, fascia spermatica externa, fascia cremasterica, fascia spermatica interna, tunika vaginalis, dan yang paling dalam adalah tunika albubinea. Tunika vaginalis berasal dari peritoneum dan terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lamina parietalis dan lamina visceralis, dengan ruang di antaranya yang disebut sinus vaginalis testis. Vaskularisasi dan inervasi skrotum. Vaskularisasi skrotum bagian ventral berasal dari arteria pudenda externa, sedangkan bagian dorsal disuplai oleh arteria muscularis posterior dan arteria spermatica interna. Inervasi skrotum bagian ventral berasal dari nervus ilionguinalis dan ramus genitalis, nervus genitofemoralis disertai oleh nervus scrotalis posterior dan nervus cutaneus femoris posterior. Selanjutnya ada testis. Testis berjumlah dua, dengan testis kiri terletak lebih rendah daripada testis kanan. Testis merupakan organ dengan fungsi ganda, yaitu sebagai organ eksokrin yang menghasilkan spermatozoa dan organ endokrin yang menghasilkan hormon testosteron. Testis dibungkus oleh tunika albubinea dan tunika vaginalis. Secara embriologis, testis berasal dari abdomen dan testis menuju skrotum. Vaskularisasi testis berasal dari arteria spermatica interna atau arteria testicularis. Selanjutnya, epididymis. Epididymis membentuk seperti huruf C dan terletak di fascia posterior testis. Epididymis terdiri atas tiga bagian, yaitu caput, corpus, dan cauda epididymis. Organ ini berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan spermatozoa sebelum dilahirkan ke ductus deferens. Selanjutnya ada funiculus spermaticus. Funiculus spermaticus merupakan struktur yang membungkus ductus deferens dan mengikuti testis serta epididymis selama proses descensus. Funiculus ini dimulai dari kanalis inguinalis dan berakhir di fascia posterior testis. Funiculus spermaticus kiri umumnya lebih panjang. Isi dari funiculus spermaticus meliputi ductus deferens, arteria spermatica interna, plexus venosus calciformis, pembuluh limfe, arteria deferentalis, arteria cremasterica, ramus genitalis, nervus genitofemoralis, serta processus vaginalis peritonei. Selanjutnya ada ductus deferens dan fascicula seminalis. Ductus deferens merupakan lanjutan dari ductus epididymis yang dimulai dari cauda epididymis. Saluran ini berkelok-kelok kemudian menjadi lurus saat mendekati pelvis. Ductus deferens dikelilingi oleh plexus pemphiformis dan berjalan menuju anulus inguinalis, memasuki kahum pelvis dan menyilang ureter di bagian ventral, suatu hubungan anatomis penting dalam prosedur vasektomi. Di tingkat fundus vasica urinaria, ductus deferens membentuk ampula ductus deferens, kemudian bergabung dengan ductus ejaculatorius. Vesicula seminalis merupakan kelenjar berbentuk kantong bergelembung yang menghasilkan sebagian besar cairan semen. Organ ini berjumlah dua dan terletak posterior fascia urinaria.
Selanjutnya ada glandula prostata. Glandula prostata merupakan kelenjar tubuloalveolar yang terletak di gabung subperitoneal. Prostata menghasilkan cairan semen dan dibungkus oleh jaringan fibrosa atau otot pulas. Vaskularisasi prostat berasal dari arteria vesikalis, inferior arteria rectalis media, dan arteria pudenda interna. Prostata dibagi menjadi dua beberapa lobus, yaitu lobus lateralis, anterior, posterior, dan medius. Selanjutnya ada glandula bulboretalis dan prauretalis. Glandula bulboretalis atau kelenjar Cowper berjumlah 2 dan terletak di dalam muskulus sphincter uretra. Kelenjar ini menghasilkan cairan mukoid yang berfungsi melumasi uretra. Selain itu terdapat glandula parauretalis yang terletak di sekitar orificium uretrae externum dan dapat mengalami infeksi. Dan yang terakhir ada ureter maskulina. Ureter maskulina dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pars prostatica, pars membranica, dan pars spongiosa. Pars prostatica mengalami pelebaran dan memiliki struktur seperti crista uretralis, coligus seminalis, dan sinus prostaticus. Pars membranica merupakan bagian tersempit dan menembus diafragma urogenitalis serta dikelilingi oleh musculus sphincter uretrae externa. Pars spongiosa berjalan di dalam corpus spongiosum dan pars bulbaris, pars pendulosa, serta fossa navicularis. Jika ada yang kurang silakan ditanyakan. Monggo. Baik, mohon izin untuk bertanya. Nggih, monggo Mas Firil. Eh, Kira-kira untuk lapisan pembungkus testis dari superficial hingga profundis itu apa saja, nggih, Mas? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah itu saja atau ada yang ditambahkan? Itu saja, Mas. Baik, Mas Firil, saya akan menjawabnya. Pertanyaan Mas Firil tadi jelaskan lapisan-lapisan pembungkus testis dari superficial hingga profundus. Baik, untuk jawabannya adalah lapisan pembungkus testis dari luar ke dalam adalah yang pertama kulit skrotum, tunica dartos, yang ketiga fascia spermatica externa, yang keempat fascia cremasterica mengandung musculus cremaster, yang kelima ada fascia spermatica interna, yang keenam tunica vaginalis yang terdiri dari lamina parietalis dan visceralis. Yang keenam ada tunica alginea sebagai lapisan terdalam yang membungkus langsung jaringan testis. Baik, itu yang mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kepada Mas Firil. Apakah ada yang kurang paham atau cukup? Cukup, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Firil. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sesi tanya jawab masih dibuka. Monggo. Saya bertanya, Baik, monggo Mas. bisa tolong jelaskan pembagian uretra maskulina dan jelaskan ciri khas masing-masingnya. Baik, apakah hanya itu saja atau ada tambahannya Mas Abizar? Baik, akan saya jawab. Tadi pertanyaan dari Mas Abizar jelaskan pembagian uretra maskulina serta ciri khas masing-masing bagiannya.
Untuk jawabannya, uretra maskulina dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pars prostatica terletak di dalam glandula prostat, mengalami pelebaran dan memiliki struktur seperti krista uretralis, follicus seminalis, dan sinus prostaticus. Yang kedua ada pars membran diafragma urogenitale dan dikelilingi musculus sphincter uretra externa. Yang ketiga ada pars spongiosum yang berjalan di dalam korpus spongiosum dan terdiri atas pars bulbaris, pars pendulosa, serta fossa navicularis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Apakah kurang jelas atau ada masukan lagi? Kalau saya cukup. Sudah jelas, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mas Abizar. Baik, dikarenakan waktu saya sudah cukup di sini, saya cukupkan untuk materi saya. Saya mohon maaf besar-besarnya apabila saya ada salah kata, kataan atau hal yang tidak mengenakan. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Mas Andindra Viril dan Mas Abizar Keja Maulana. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Abizar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang genitalia feminina. Ya. Baik, next. Yep. Baik, genitalia interna feminina terdiri dari ovarium, ya, ovarium itu yang bundar kecil itu, ya, itu. Tuba uterin atau salpinx. Tuba uterin itu yang yang apa, tuba itu yang menuju ke, ya, uterus atau rahim gitu. Dan vagina itu ada yang di situ. Yang kedua adalah genitalia eksterna feminina, yang itu adalah vulva, excavatio vesicoterina atau pouch, dan excavatio rectouterin atau cavum 12. Baik, next. Baik, sekarang masuk genitalia interna feminina. Pertama adalah uterus. Baik, uterus ini adalah organ yang beronggak, disebut juga histera dalam bahasa Yunani. Histerektomi jadi pengangkatan potongan uterus. Histerogram itu uterus. Uterus. Yang ketiga adalah dinding muskular sebal. Dalam kafum pelvis minor antara vesika urinaria dan rectum, ke arah kafum uteri berhubungan dengan vagina, seperti gambar yang di sebelah itu. Yap, ini adalah gambar uterus. Terdiri dari fundus, corpus, dan cervix uteri. Bagian-bagian uterus adalah fundus uteri, corpus uteri, cervix uteri, antara OI dan OE, OUI dan OUE, portio vaginalis, dan portio vaginalis. Portio vaginalis dengan vagina membentuk fornix vagina anterior, lateral, posterior. Dan ada ruangan uterus. Ruangan uterus itu yang, yep, itu cavum uteri, isthmus uteri, dan canalis uteri. Next. AUE atau orificium uteri externum.
yaitu adalah gambar dua itu. Fiksasi uterus dan hubungan dengan peritoneum. Perlambatan cervix uteri secara langsung pada vagina. Secara tidak langsung melekat pada struktur di sekitarnya seperti rektum, vesika urinaria, diafragma, pelvis, dan tulang pelvis. Melalui ligamentum uterus, ya seperti itu. Ligamentum uterus, ligamentum teres uteri, ligamentum ovari propri, dan ligamentum latum uteri plica lata atau broad ada ligamentum ini fiksasi cervix, ligamentum cardinalis, dan ligamentum uterosacralis. Seperti ini gambarnya. Nah, di sini adalah uterus yang terdiri dari oke. Ini adalah posisi uterus. Posisi uterus adalah satu normal, posisi mengarah ke ventrocranial, anteversi dan antefleksi. Reversi sumbu panjang cervix dengan sumbu panjang vagina membentuk sudut plus minus 90 derajat menghadap ke ventral arah, sebaliknya retroversi. Antefleksi sumbu panjang korpus dan sumbu panjang cervix membentuk sudut menghadap ke arah ventral, arah sebaliknya retrofleksi. 4. Posisi mudah berubah bila vesika urinaria ataupun cara ya pada versi penuh. Pada beberapa wanita, posisi retroversi meskipun vesika urinaria kosong dan korpus menghadap ke dorsal. Next. Baik, sekarang masuk ke vaskularisasi uterus. Ada arteri uterina, ada arteri vaginalis dan uterina, dan vena plexus venosus uterina yang mengikuti arteri uterina dialirkan ke vena pudendalis interna. Inervasi. Serat otonom dan sensorik melalui plexus uterovaginalis berjalan sepanjang arteri uterina. Baik, sekarang masuk ke aliran limfa uterus. Dari fundus dan bagian cranial corpus ke in lumbaris, aorticus dan para aorticus, bagian caudal corpus ke in iliaca externa, dari cervix ke in iliaca externa interna dan in sacralis. Beberapa pembuluh limfem uterus dekat tempat masuk tuba dan ligamen teres uterus ke in lingualis superficialis, yaitu adalah ovarium, tuba uteri, ligamentum teres uteri, arteria ovarica, ligament suspensorum ovari, arteri iliaca interna, nodi lumbalis, nodi iliaca externa, nodi inguinalis, pars abdominalis aortae, arteri iliaca externa, nodi sacralis, dan nodi iliaca interna. Seperti di gambar sebelah itu. Yang sini aspek klinis. Itu ada karsinoma cervix yang merupakan satu penyakit yang sering pada wanita. Keluar aliran limfatikus menuju nodi limfatiki iliaci interni dan nodi limfomatika limfatiki iliaci communis. Seperti di gambar sebelah itu.
Baik, sekarang masuk ke ovarium. Ovarium adalah organ sitogenik pada saat pubertas, termasuk kelenjar endokrin dan karena endokrin karena menghasilkan hormon estrogen, dan progesteron yang mempengaruhi pertumbuhan genitalia eksternal dan siklus menstruasi. Di sebelah ada gambar ovarium. Sekarang bagian-bagian ovarium. Ada fascius medialis, fascius lateralis, margo mesovarian anterior, dan margo posterior. Dan ada extremitas tubalis dan extremitas uterinae. Ini adalah topografi ovarium, terletak dalam fosa ovarica dan dibatasi oleh ventral, yaitu arteri umbilicalis, dorsal oleh ureter, dan arteri iliaca interna. Cranial terdapat fosa iliaca externa. Sekarang masuk ke fiksasi ovarium. Mesovarium, lipatan peritoneum menghubungkan margo mesovarian ovari dengan bagian dorsal liga lata. Dua ligamentum sensorium ovari melekat pada ekstremitas tubalis ovari berjalan ke kranial lateral. Menghilang fasa iliaca eksterna dari sebelah ventral. Menghilang menjadi jaringan ikat yang menutupi musculus psoas major. Di dalamnya berjalan fasa ovarica dan plexus nervus ovaricus. Dan ketiga, ada ligamen ovari proprium. Melekat pada ekstremitas uterina ovari ke corpus uteri. Ke dorsal dari tempat masuk tuba uterina ke dalam uterus bersih serabut otot polos. Halo, jaringan. Baik, sekarang masuk ke vaskularisasi LNN atau ovarium. Cabang arteri ovarica melalui ligamen suspensorium ovari masuk plica lata mesovarium menuju velus ovari. Air ovaricus, arteri uterina di dalam plica lata ke arah mesovarium. Vena dari plexus venosus sebelah sinistra, vena ovarica sinistra, kemudian ke vena renalis sinistra, akhirnya ke vena cava inferior. Dan dextra adalah tanpa melalui vena renalis dextra langsung masuk ke vena cava inferior. Inervasi plexus nervosus ovaricus autonom. Aliran limfa mengikuti fasa ovarika ke LNN lumbalis. Next. Halo. Baik. Sekarang masuk ke tuba uterina atau fallopian. Ada dua kiri dan kanan. Fungsi membawa ovum dari ovarium ke cavum uteri. Melahirkan spermatozoa dalam arah berlawanan. Fertilisasi terutama pada ampula tuba uterin dari bahan urinanya adalah sapin. Berarti trompet atau tubulus. Salpingitis atau keratang tuba, mesosalpinx, crania plicata caudal dari tuba uterina sampai tempat pelekatan mesovarium. Dan ada salpinografi foto tuba dengan kontrasi. Next. Baik, sekarang masuk ke
bagian tuba uterin, tuba fallopi. Bagian dari uterus ke arah ovarium adalah pars uterina tubae. Berakhir di dalam kavum uteri sebagai ostium uterinae tubae ke arah medial lumen tuba semakin mengecil pada ostium uterina tubae diameter plus minus 1 mm. Isthmus tubae terpendek, lebih sempit, dinding lebih tebal daripada ampulia. Jadi ampulia. Nah, 3. Ampula tubae terpanjang dan terlebar dari tuba, sedikit berkelok-kelok dan dinding relatif tipis. Infudi- infun- Infundibulum tubae bagian akhir timbul ton- tonjolan langsing dan tipis dan tidak teratur fimbriae. Eh, dan tidak teratur. Fimbriae salah satu terpanjang melekat pada polus tubalis ovari fimbria ovarica. Next. Saya masuk ke fase LN atau N tuba uterina. Vaskularisasi arteriobolis arteri uterina dan arteriobolis arteri ovarica. Kita mengikuti arterinya, inervasi plexus ovaricus dan plexus hypogastricus inferior. Aliran limfa mengikuti arteri menuju ke lumbaris atau articus. Lumbaris articus ya. Next. Aspek klinis. Pembuahan yang terjadi di luar tuba falopi jika ini tetap dipertahankan akan mengancam organ terdekat dan menyebabkan kehilangan darah yang mengancam jiwa. Vagina, organ kopulasi wanita, jalan lahir dan sebagai ductus excretorius dari hasil menstruasi. Hubungan kata dengan uterus, berkausa membuka pada vestibulum vaginae pada lubang introitus vaginae. Sangat elastis, tabung yang membentuk sudut plus minus 60 derajat dengan bidang horizontal, tetapi posisi ini berubah sesuai dengan vesikat urinaria. Next. Hubungan vagina dan sekitarnya. Fasies anterior dengan vesika urinaria, ureter, dan ureter di mana 2/3 bagian frontalnya tertanam pada dinding ventral vagina. 2. Fasies posterior dengan excavatio recto uterina. Di bawahnya terdapat jaringan ikat relatif avaskular. Itu pasti membudora. Fasies lateralis vaginae. Letaknya ligamen kardinale berhubungan dengan ureter dan arteri uterina. Total. Vagina melekat pada kantong pudendum, sklus tuberculosis, itu melingkari kautal vagina, plus minus 3 cm, kranio, dan dari introitus vaginae dan berfungsi sebagai sphincter. Caudal dari diafragma pelvis, yaitu vagina berhubungan dengan diabetes vestibularis mayor, bulbus vestibuli, dan musculus cavernosus. Next. Himen, lipatan mukosa yang menutupi bagian dari introitus vaginae. Ada beberapa bentuk anularisasi lembatus, semilunaris, elastica, fimbriatus, cribriformis, dan septus. Himen yang tidak berlubang dikatakan himen imperforatus. Sisa dari himen yang lebat disebut sebagai caronculae himeralis.
uh, vaskularisasi vaginal, cranial artery uterina, tengah adalah arteri vaginalis 2-3 buah dari arteri iliac untuk dinding anterior dan posterior. Beranastomose longitudinal arteri asigos. Total adalah arteri vestibuli, vena ke plexus venosus vaginalis, ke plexus venosus uterina dan plexus venosus verticale. Aliran limfa. Cranial mengikuti arteri uterina ke inervasi iliaca eksternal dan internal. Tengah mengikuti arteri vaginalis ke inervasi iliaca internal atau mengikuti arteri vaginalis ke inervasi centralis dan inervasi iliaca communis. Dari himen ke inervasi inguinalis superficialis. Inervasi plexus nervosus dan uterovaginalis. Next. Baik, sekarang masuk ke organa genitalia eksternal feminina. Organ genitalia eksternal feminina. Mons pubis, klitoris, labienus, himen. Prima potendia celah antara dua labi mayor, vestibulum vagina celah antara dua labi minor, introitus vagina, orificium vagina, ostimuretra externa, muara gland Bartholin's, dan muara gland paraureteral. Next. Mons pubis, bulat tonjolan lemak di depan, symphysis pubis, tuberculum pubicum, ramifical superior, jaringan lemak sikutan bertambah pada pubertas, menurun sesudah menopause. Lanjutan dinding anterior abdomen berambut pada pubertas. Next. Labia mayora, lipatan tonjolan kulit, mengandung jaringan kendor, sikutan otot polos, dan ujung ligamen teres uteri. Fasies eksternal pada dewasa berpigmen banyak geometris sebagai rambut. Fasies internal halus merah muda dan tak berambut ke anterior membentuk komisura anterior ke posterior. Kita bersatu menuju sentrum tendineum. Sudah bersalin, biasa tak tampak. Kedua labia mayora ini membentuk rima pudendi. Next. Labia minor. Lipatan kulit tak berlemak, tak berambut, mengandung jaringan erektil dan membuluh darah, membentuk vestibulum vagina dengan orificium urinary externum. Introitus vaginae ke anterior, lamina media membentuk frenulum clitoris, lamina lateral membentuk preputium clitoris membentuk atau menyembunyikan glans clitoris. Ke posterior membentuk frenulum labia minora, temukan dalam merupakan kulit lembab berwarna merah muda seperti membran mukosa banyak dengan sebagai dan ujung saraf sensorik. Next. Oke. Clitoris, organ erektil di mana labia minora bertemu di anterior. Terdiri dari radix dan corpus. Sepasang corpora cavernosa dan glans clitoris. Corpus dan glans clitoris memiliki panjang 2 cm dan diameter 1 cm. Tidak berfungsi untuk perkemihan sebagai organ seksual arousal, sangat sensitif dan dapat membesar pada rangsangan etapi. Glans clitoris merupakan bagian yang sangat banyak inovasi saraf sensorik. Next. Vestibulum vaginae dibentuk di antara labia minora dan tempat muara. Orificium uretrae eksternal. Terletak 2-3 cm posterior inferior glans clitoris. Anterior introitus vaginae, di tiap sisinya bermuara ductus glandula parauretralis.
Dua, introitus vaginae. Lipatan anular membran mucosa. Saya disebut carunculae. Carunculae genitalis. Glandula vestibulum mayor dan glandula vestibulum minor. Next. Baik, sekarang masuk ke bulbus vestibuli. Pasang massa jaringan darah itu mengalir ke sini. Terletak di sisi introitus vaginae, di superior atau profundus, dan tidak di dalam labia minor. Di inferior membran spermialis tertutup di inferior dan lateral oleh musculus pubis spongiosa. Next. Oke, glandula. Oke. Arterialisasi dan aliran limfa genitalia eksternal glandula vestibuli. Mayor Bartolini bulat dan oval. Bulat atau oval. Berkelanjutan di posterior bulbus vestibuli dan tertutup musculus bulbus spongiosa. Duktus berjalan profundus dari bulbus bermuara pada kedua sisi introitus vagina, menghasilkan sekret mukosa pada saat seksual arousal minor di antara orificium urethrae eksternal dan introitus vaginae, menyebabkan labia dan vestibulum vaginae. Baik. Arterialisasi dan aliran limfa genitalia eksternal dan feminina. Arteri perdana internal yaitu adalah terdiri dari kulit genitalia eksternal dan musculus peroneal. Vena pudenda internal, inervasi inguinalis superficialis, dan glans clitoris dan labia minor juga ke inervasi inguinalis profundus langsung ke inervasi indaka internal. Next. Baik. Ya, seperti di gambar di sebelah itu. Baik, inervasi genitalia eksternal feminina. Anterior adalah mons pubis, labia anterior. Plexus lumbalis, nervus eliang inguinalis, dan R genitalis. Nervus genitofemoralis dan ke nervus labialis anterior, posterior. Plexus sacralis lateral, R perinealis dan nervus cutaneus femoris posterior, central. N potendus, nervus perineum, dan nervus labialis posterior, R superficialis, nervus perinealis labia. Introitus vaginae dan musculus perineae superficialis. R profundus dan R muscularis, nervus perinealis. Musculus perineae profundus dan sinusi clitoris. Nervus dorsalis clitoris. Bulbus vestibuli dan corpus erectus clitoris. Parasimpatik melalui nervus cavernosum dari plexus nervus uterovaginalis menambah sekresi vagina ereksi clitoris membesarkan jaringan erektil bulbus vestibuli. Next. Aspek klinis. Episiotomi adalah insisi pada bagian genitalia eksternal feminin atau pudenda melalui jaringan perineum untuk memperluas saluran vulva selama mengeluarkan bayi. Seperti gambar di sebelah itu. Yap,
Dan sudah selesai. Sesi tanya jawab akan saya buka sekarang. Silakan bertanya. Ya. Baik, Mas Abizar, mohon izin untuk bertanya. Oke, dia silakan. Kira-kira tempat yang paling umum untuk terjadinya Silakan. fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sperma yang paling umum di mana nih, Mas? Itu saja. Baik, itu saja. Oke. Itu terjadi pada paling umum itu terjadi pada ampula tuba fallopi. Yep. Apakah itu sudah menjawab? Begitu nih, Mas. Baik, sudah menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Mas Abizar. Per- Silakan. Pertanyaan saya adalah bagian dari uterus yang menonjol ke dalam vagina dan memiliki saluran menuju kavum uter itu disebut apa? Nah, baik, saya akan menjawab sekarang. Itu adalah termasuk, itu adalah namanya adalah cervix uteri. Baik, itu saja. Baik, terima kasih Mas Abizar atas jawabannya. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah atau ya dari apa pokoknya dari saya yang salah atau apa ya mohon maaf. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa dicukupkan sampai di sini presentasi kami mengenai organ abdomen, genitalia maskulina, dan genitalia feminina. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.